Yang dikatakan wujud yang besar itu ternyata pekerjaannya dia hitam. Hitam itu jahat, kuat itu banyak sama pemimpin, besar itu ramai pengikutnya, mata sebelah itu hanya mengikuti hawa nafsu. Tetapi yang dikatakan Dajjal itu orang, seseorang, artinya dia merasuk ke dalam jiwa-jiwa orang. Dia sudah merasuki manusia sekarang ini, sehingga manusia banyak pertengkaran, permusuhan, ingin harta banyak, sehingga sikut sana sikut sini. Ini kehancuran sudah terjadi di mana-mana, kehancuran. Kalau kita tidak sadar bahwa Dajjal itu sudah turun, nah inilah orang yang terkena fitnah. Baiklah, Ibu jelaskan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat ya. Itu misalnya matahari keluar dari barat. Apabila matahari keluar dari barat, tidak diterima tobat seseorang. Jadi kalau kita membacanya atau mengartikannya secara muhkamat, secara apa yang tertulis, maka itu akan terbayang oleh kita ketika matahari keluar dari barat itu, semua sudah tidak diterima tobat. Jadi kalau itu yang terjadi, berarti ada perubahan dalam sifat Allah. Sedang Allah tidak akan ada perubahan dalam kalimat-kalimatnya. Jadi ketika matahari keluar dari barat, tidak diterima tobat seseorang, itu yang mana? Jadi saya jelaskan, matahari itu sumber cahaya. Cahaya adalah ilmu. Ilmu orang Islam itu Al-Quran. Tapi sekarang orang-orang Islam, dia menggunakan ilmu dari barat, cara dari barat, budaya dari barat. Jadi tidak ada bedanya dengan orang Islam dengan mereka. Maka dikatakan matahari sudah keluar dari barat. Jadi yang tidak diterima tobatnya adalah orang yang mataharinya, cara hidupnya seperti cara orang barat. Sedangkan orang yang bertobat, dia tetap diterima tobat, karena Allah Maha penerima tobat. Allah Maha adil. Tidak mungkin disamaratakan orang yang berdosa dengan orang yang berbuat baik. Ya, orang yang bertobat dengan orang yang berbuat salah. Nah ini pahamnya harus jelas begini. Ini jelas ya. Kemudian iya, bukan, kalau mataharinya keluar dari sana semua terus tidak diterima tobat, ya mana keadilan Allah? Nah, jadi sama rata semua orang jadinya. Nah, kemudian tanda yang lain, Dajjal. Dajjal itu dibayangkan dulu hitam, besar, kuat, mata sebelah. Ya. Jadi kalau betisnya di laut yang dalam itu di laut yang dalam itu sebetis Dajjal. Coba kita bayangkan kalau ada makhluk yang seperti ini, ya, berarti makanannya kan banyak. Kita dimakan habis. Mana lagi ujian? Nah, jadi wujud yang begitu itu tidak nampak, karena Dajjal itu adalah iblis. Dajjal itu dari iblis. Tetapi yang dikatakan Dajjal itu orang, seseorang, artinya dia merasuk ke dalam jiwa-jiwa orang. Dia sudah merasuki manusia sekarang ini, sehingga manusia banyak pertengkaran, permusuhan, ingin harta banyak, sehingga sikut sana sikut sini. Ini kehancuran sudah terjadi di mana-mana, kehancuran. Keluarga dengan sesamanya sudah
saling bermasalah. Ini sudah terjadi banyak kasus perceraian, kasus pembunuhan dan sebagainya. Ini buktinya adalah Dajjal itu sudah bekerja. Kalau kita tidak sadar bahwa Dajjal itu sudah turun, nah inilah orang yang terkena fitnah. Makanya fitnah Dajjal itu dari zaman dahulu sudah diwanti-wanti oleh para nabi, oleh orang-orang berilmu, alim ulama dulu. Itu jauh hari sebelumnya sudah dikasih tahu, supaya ketika terjadi itu kita bisa sadar. Tapi ternyata tidak bisa, kebanyakan orang tidak sadar karena apa? Tidak nampak. Yang dikatakan wujud yang besar itu ternyata pekerjaannya dia hitam. Hitam itu jahat, kuat itu banyak sama pemimpin, besar itu ramai pengikutnya, mata sebelah itu hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi ini sudah terjadi, ini jelas ya. Dan tidak dipungkiri, mana dia. Jadi kalau iblis biasa, iblis yang biasa itu begitu kita tahu hukum, dia pergi. Tapi iblis Dajjal ini kita sudah tahu hukum, tapi tetap menetap di sini. Bagaimana caranya untuk menghadapinya adalah dengan ilmu Nabi Isa. Jadi yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Jadi untuk membunuh yang masuk dalam pribadi-pribadi kita itu dengan ilmunya Nabi Isa, yaitu Al-Quran yang dipahami, yang disadarkan dalam jiwa, itulah ilmu Nabi Isa. Paham ya? Kalau yang Dajjal besarnya itu yang membunuhnya Nabi Isa. Tapi kita apa lihat? Jangan kita bayangkan datang Nabi Isa, ada Dajjal, wah kita nonton Power Rangers gitu kan. Ini nggak ada. Coba kalau ada yang seperti itu, berarti ada di satu tempat, hanya satu orang aja yang nonton, yang lihatnya, ya kan? Sedangkan umat Islam ini, umat manusia ini seluruh dunia. Kalau dibuat yang seperti itu, berarti satu daerah saja yang melihatnya. Nah, tapi ini makanya sekarang ini ilmu kita masa ini masa hakikat. Jadi harus dipahami dengan tamsil. Maksudnya ketika Nabi Isa turun itu di waktu subuh. Subuh itu kan menjelang fajar. Fajar itu udah ada cahaya. Nah, di saat itulah Nabi Isa turun. Nah, di saat akan terjadi kemenangan. Nah, ya. Oh, lahir Imam Sudah lahir, sudah bekerja. Cuman kita nggak sadar. Ya. Jadi 100 tahun yang keluar Mujahid. iya, Mujahid itu juga Imam Mahdi. Jadi nanti yang detailnya khusus lagi. Ya'juj Ma'juj itu dia kan kalau tadi Dajjal, dia lebih keras, dia merasa menggunakan akal kita, rasa kita dipakai seolah-olah kita. Kalau Ya'juj Ma'juj itu dia hampir sama, karena memang iblis kan kayak gitu dia. Tapi dia berada turun dari tempat yang tinggi. Nah, itu di Al-Quran kan dibilang turun dari tempat yang tinggi. Jadi dia akan menggunakan kedudukan kita. Kalau seorang istri, dia akan mengatakan harusnya aku seorang istri dikasih nafkah yang cukup, dikasih fasilitas, di apalah, itu menuntut hak. Anak begitu juga,
harusnya aku seorang anak dikasih fasilitas, dibimbing, disekolahkan ini itu. Suami begitu juga. Jadi sifat dia majud itu begitu, menuntut hak. Kenapa ini tamsilan? Karena ilmu dunia udah canggih. Kita kan pakai handphone, mau ngomong kemana aja udah gampang. Mau cerita sama teman di mana aja mudah. Itu kan urusan dunia. Kenapa urusan agama kita masih nggak berpikir? Jadi ibaratnya kalau tentang dunia ilmunya udah canggih, udah sampai superjet udah ada kan, tinggi. Ilmu agama kita kendaraannya baru kendaraan jalan kaki, apa namanya, naik sepeda Honda, kan nggak sesuai, nggak seimbang. Sedangkan yang Allah suruh adalah keseimbangan. Makanya siapa yang ilmu dunianya dia sudah sampai dengan penelitian, maka ilmu agamanya juga harus dengan penelitian. Nah, mana contoh ilmu agama dengan penelitian? Seperti ini, saya jelaskan ini. Terus Al-Quran yang dipahami itu penelitian. Kalau kita sarjana, tapi cuman tahu baca seperti anak SD baca, cuman tahu syariatnya aja, kan nggak sesuai nih. Kalau sesuatu yang tidak seimbang, maka ini akan terguncang, jatuh. Jatuhnya mana? Ke neraka. Ya, paham ini ya? Seperti ini. Pada akhir jam itu perbandingan laki-laki dengan perempuan itu 1:50. Ya. Coba kalau kita berpikir yang seperti itu, maka kita nggak akan mendapatkannya sampai dengan kiamat terjadi. Karena apa? Bukan fisiknya. Jadi bukan fisiknya, tapi jiwanya. Jiwa laki-laki banyak yang mati. Mati karena apa? Kekeringan. Jadi contoh, untuk cari penghidupan aja laki-laki lebih sulit di zaman ini. Ini akibat pekerjaan Fir'aun sekarang. Ya, itu salah satu juga pekerjaannya. Jadi banyak laki-laki yang dalam hal agama yang sekarang banyak bergerak, perempuan kan di mana-mana. Nah, ini kondisi. Jadi kalau misalnya suami kita kondisinya seperti kurang paham ataupun tentang agama, ya dimaklumi. Ini yang Allah pasangkan. Kalau dia misalnya lebih, ini juga rahmat dari Allah, disyukuri. Ya. Jadi tidak banyak. Makanya di pengajian di mana-mana itu yang lebih banyak kaum perempuan. Tapi pengikut Dajjal juga banyak perempuan. Nah, karena sifat perempuan itu lebih cenderung kepada dunia, mudah dipengaruhi. Makanya kita belajar ini dengan ilmu tamsil ini memang harus pasang kesadarannya, harus fokus. Paham belum? Jadi kalau nggak sadar, gimana kita bisa melawan musuh? Musuhnya seperti itu. Inilah namanya fitnah. Makanya dibilang Dajjal itu di sebelah kanannya bawa racun, sebelah kirinya bawa madu. Jadi kesenangan, keindahan, kemewahan yang ditawarkan itu racun bagi iman. Jadi walaupun sekarang kita sedikit orang, kita kayaknya sepele lah. Yang penting kita harap kepada Allah, yakin kepada Allah. Yang kita kerjakan syariat tetap kita kerjakan. Hati yang kita harus jaga. Paham? Punya pemahaman seperti itu,
kayak nggak bisa kita ini kan, karena apa? Kiamat itu kayak mana? Sedangkan kalau gitu orang udah tahu, oh udah yang Majud udah datang, semua tobat. Nah, sedangkan Allah nggak buat begitu. Yang sadar, alhamdulillah sadar. Yang enggak, kiamat itu datang tiba-tiba. Kurangi pikiran dan hati. Ya. Jadi inilah yang kita harus sadar. Sekarang ini fitnah yang terjadi. Gini. Kan dibilang dalam hadis ya, apabila kalian melihat Dajjal, masuklah dalam rumah, kuncilah pintu rapat-rapat, ikat tangan perempuan kalian dan kakinya. Ini maksudnya kalau kita diikat, misalnya dibaca dengan cara logika, itu diikat tangan, siapa yang masak, siapa yang nyuci, siapa yang nyapu rumah? Jadi makanya harus dipahami dengan kesadaran, dibuka kita pemikiran kita. Karena apa? Ilmu udah canggih, ilmu agama canggih, ilmu dunia canggih, ilmu agama harus canggih. Jadi maksudnya ini diikat tangan, jangan kerja di luar. Di dalam rumah apa yang bisa perempuan kerjakan. Kemudian kaki jangan pergi tempat yang tidak perlu. Kalau dijelaskan begitu namanya bukan fitnah. Kalau sudah dijelaskan dari dulu demikian, itu bukan fitnah namanya. Tapi Allah hendak menguji siapa yang beriman. Sehingga ketika dijelaskan, orang yang beriman dia akan percaya. Orang yang tidak beriman dia tidak akan percaya. Ini kuncinya. Iman itu percaya. Kalau dari dulu ini berarti enak kali orang akhir zaman, nggak diuji, makan minum mudah, fasilitas semua penuh. Allah kan maha adil. Orang dulu untuk mendapat kehidupan sulit. Untuk mengubur mayat aja nggak tahu caranya. Sekarang kita dikasih ilmu yang sedemikian, bisa sadar nggak kalau ini semua dari Allah? Yang bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Itu wujud yang nggak nampak itu, yang bunuhnya Nabi Isa. Jadi waktu yang masuk ke dalam jiwa-jiwa ini, kita harus bunuh sendiri. Dengan apa? Dengan ilmunya Nabi Isa. Al-Quran yang dipahami dengan kesadaran, itulah ilmu Nabi Isa. Ini jelas ya?